Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thalithan, muddatul haidhi. Yang ketiga adalah durasi haid. Jangan-jangan dari kemarin saya bilang qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ya. By the way, ada orang Arab itu ketika menyebutkan rahimahullah itu ditujukan kepada yang sudah meninggal. Kepada yang hidup itu biasanya ya pakai kata hafizahullah atau pakai dengan istilah semoga Allah memperpanjang umurnya dan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Walaupun kalau dari sisi bahasa, dari sisi terjemahan, kata-kata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu benar-benar saja. Nggak ada masalah. Cuman ya orang Arab ketika disebutkan rahimahullah berarti udah meninggal. Saya pernah ketemu sama orang. Terus orang itu lagi bercerita tentang ayah saya. Kemudian dia bilang begini, iya, Kiai Sufyan rahimahullah. Wih, saya bilang, abi saya masih hidup bro. Iya, saya kan mendoakan rahmat untuk ayah antum lorakat. Iya, tapi maksudnya rahimahullah itu fungsinya mendoakan keselamatan ketika dia sudah meninggal. Ya, adatnya begitu. Atau kalau misal nanti teman-teman datang ke Arab, ya, terus ada orang yang bilang ke kamu, Allah yahdi. Allah yahdik. Apa arti Allah yahdik? Semoga Allah memberimu hidayah. Ini kan kalimatnya bagus kan? Secara terjemah bagus. Tapi kalian jangan seneng kalau ada orang yang bilang kalian begitu. Karena itu artinya dia sebel sama kamu, dia kesel sama kamu. Kamu sudah melakukan sebuah kesalahan, makanya dibilang ke kamu Allah yahdik. Walaupun secara terjemah, secara literal, ya artinya benar. Nah, itu teman-teman. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang muddatul haidhi, durasi haid. Lil haidhi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah. Saya siap, bentar. Saya takut ada salah PDF lagi kayak kemarin. Ya, langsung buka di sini. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidhi wa ghalibihi wa aktsarihi. Haid ini memiliki durasi dunia. Jadi namanya durasi dunia, ya. Wa muddatun quswa, dan durasi quswa. Wa muddatun ghalibah, dan durasi ghalibah. Muddatun dunia ini adalah minimal, ya. Minimal. Kalian tulis di sini minimal. Wa muddatun quswa, ini maksimal. Ya. Maksimal. Wa muddatun ghalibah, ini durasi yang paling lumrah. Lumrah kita tulis, lumrah. Biar teman-teman ada gambaran lah. Oke, biar nanti gak ketukar. Wa huwa ma yu'abbaru anhu, dan ketiga tadi itu ya, yang sering disebut sebagai bi aqallil haidhi, minimal haid, wa ghalibihi, lumrahnya haid, wa aktsarihi, dan maksimal haid. Kita akan coba bahas satu-satu. Al-muddatud dunia, durasi dunia. Apa ini maksud dengan durasi dunia? Aqallu muddatil haidhi hiya yaumun wa lailatun, ay qadru 24 sa'ah. Paling minimalnya durasi haid adalah sehari semalam, yakni ya dengan durasi 24 jam. Jadi minimal haid itu terjadi 24 jam. Ingat ya, bahasanya 24 jam. Wa dhabituhu, ya, dan dhabitnya adalah an yadhhara ad-damu ala zahiril farji bihaitsu law udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwathatan. Wa hadzal aqallu lahu suratan. Baik, dan dhabitnya adalah darahnya tadi itu kemudian tampak pada zahirnya farji, zahirnya kemaluan perempuan,
dalam keadaan sekira-kiranya andai kata ada kapas yang diletakkan di farjinya tadi itu, ya, fi farjiha, maka kapasnya tadi itu kemudian menjadi ada bercak, ada kotor-kotoran. Jadi, ini mungkin gambaran kepada lelaki, karena dulu saya juga mengira begitu. Perempuan itu saat haid bukan berarti tiba-tiba keluar dari farjinya itu darah yang mengalir kayak cosh gitu. Ya, saya dulu mengiranya begitu. Sampai akhirnya saya belajar, ya. Sebenarnya kalau itu sebenarnya nggak masuk akal juga, ya. Andai kata keluar cos gitu, ya perempuan matilah kekurangan darah. Tapi bukan itu maksudnya, wahai para lelaki yang mengaji di sini. Perempuan yang haid itu dalam artian, ya, andai kata kita mengambil kapas, kemudian kapasnya itu diletakkan di farjinya perempuan tadi itu, maka nanti ada bercak yang ada di kapasnya tadi. Oke. Dan ini seringkali digunakan oleh beberapa sekolah atau bahkan beberapa pesantren untuk ngecek muridnya apakah muridnya tadi itu berbohong atau tidak. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita kritik bersama. Wahai para ustadzah-ustadzah yang ada di pesantren, kalau memang santriwati Anda itu udah bilang, saya lagi haid, sudah, terima saja ucapannya. Anda tidak harus untuk sampai-sampai ngetes sendiri dengan memasukkan kapas di, maaf, kemaluan santriwati Anda itu, kemaluan siswi tadi itu. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Saya itu, ya Allah, memalukan sekali jujur. Saya bahkan kaget ketika mendengar ini. Dan ini patut menjadi kritikan bersama. Ya, tak etis, nggak etis ya. Nggak etis Anda itu sampai ngetes. Itu perempuan, kalau dia sampai haid, berarti dia sudah baligh kan? Dan ketika dia sudah baligh, dia punya, ya, kekuatan otoritatif, punya otoritas atas tubuhnya sendiri diapakan. Dan Anda sebagai guru, sebagai ustadz, tidak punya hak untuk ngurusin itu. Dia ngomong haid, ya sudah, tanggung dia dosanya. Dia kan sudah baligh. Dan dia sudah punya dosa. Biarlah dia menanggung dosanya, dia kata dia berbohong. Jadi ini patut untuk menjadi kritikan bersama. Ya, tidak perlu Anda untuk ngetes-ngetes pakai kapas ini itu. Nah, itu maksudnya. Wahadzal aqallu, dan durasi minimal ini ada dua gambaran. Jadi, tadi kita sudah bahas durasi minimal perempuan yang sedang haid, ya, itu adalah 24 jam. Bagaimana bentuk 24 jamnya tadi itu? Maka mari kita bahas. Al-ula, yang pertama, antara dama muttasilan miqdara 24 sa'ah. Saat seorang perempuan melihat darahnya tadi itu terus-menerus ada dengan durasi 24 jam. Jadi setiap kali perempuannya tadi itu kemudian melihat kemaluannya dengan kapas kayak, atau melihat sendiri dengan matanya kayak, atau mungkin melihat di bekas, di bekas softteknya kayak, itu ada darah, ada bercak darah di sana, maka kalau itu sampai pada 24 jam, maka itu adalah batas minimal haidnya. Itu merupakan gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua seperti apa? Atsaniyah, antara dama mufarraqan. Ya, fatara sa'atan naqa'an wa sa'atan daman. Gambaran yang kedua adalah ketika perempuannya tadi itu melihat darahnya tadi itu kadang-kadang bersih, kadang-kadang tidak bersih. Kadang-kadang suci, kadang-kadang keluar darah. Ya. Walakin majmu'u sa'ati 24 sa'atan fi dhimni 15 yawman. Tetapi dia melihat total jam-jam, ya, pada darah-darah yang keluar tadi itu adalah 24 jam pada waktu 15 hari. Maksudnya bagaimana? Oke. Saya akan contohkan. Gambaran yang pertama, begini. Ulang ya, ulang. Durasi minimal haid berapa? 24 jam. 24 jam ini ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, selama 24 jam, ia selalu keluar. Ia selalu keluar. Apa maksud ia selalu keluar? Apakah artinya keluar layaknya air yang keluar dari selang? Enggak. Selalu keluar artinya setiap kali dia mengambil kapas, kemudian meletakkan kapas itu di farjinya, itu akan ada bercaknya.
Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah, enggak. Kadang-kadang ketika dia mengambil dengan kapas, kok bersih? Kok berdarah? Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya untuk melihat apakah ia dianggap sebagai haid atau istihadah adalah dengan cara berikut. Pertama, patokannya adalah 15 hari. Oke, begini. Mana ada space kosong? Kita taruh sini. Di sini nih. Oke, hari pertama, H1, H2, H3. Oke. H15. Oke. Nah, H1, H15. Nah, anggap aja di sini dia keluar darah 2 jam. Keluar darah 5 jam. Nah, udah, dia keluar darah hari pertama 2 jam. Hari pertama 2 jam dan 5 jam. Di sini suci, habis itu suci. Hari kedua, ya, hari kedua keluar darah, kalau di total ternyata durasinya 1,5 jam. Di sini bersih. Keluar darah. Hari ketiga keluar darahnya anggap aja 2 jam, ya, 2 jam. Dihitung itu nanti. Cara menghitungnya gimana? Dilihat pakai kapas. Oh, saya masih muncul nih darah. Oh, saya belum muncul nih darah. Sampai hari ke-15, ternyata setelah ditotal, di sini juga ada darah. Anggap aja ini totalnya adalah 6 jam. Ternyata setelah ditotal, durasi darah yang keluar selama 15 hari itu mencapai minimal 24 jam. 24 jam atau lebih. Maka darah yang keluar pada durasi-durasi yang andai kata di total semuanya itu dianggap haid. Itu dianggap haid. Kalau kurang gimana? Maka dia dianggap sebagai darah istihadah. Atau mungkin sampai 24 jam, tapi baru masuk hitungan di hari ke-16 atau 17 atau seterusnya. Jadi mungkin selama 15 hari ini belum mencapai target. Asik pakai bahasa target. Alias baru mencapai di hari ke-15 itu baru 23 jam, teman-teman. Baru 23 jam. Baru nyampe 24 jam ketika memasuki hari ke-16. Hari ke-16 baru nyampe 24 jam. Maka dia dianggap sebagai darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah. Fahimtum? Saya ulang. Gak apa-apa, santai. Ya, teman-teman. Ini sulit. Ya, saya tegaskan ini sulit. Saya tegaskan ini agak rumit, agak sulit. Imam Ahmad Ibnu Hanbal sampai-sampai pernah dawuh begini. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu pernah bilang begini, saya berhenti membahas bab haid selama 9 tahun. Imam Ahmad belajar bab haid 9 tahun. Baru setelah 9 tahun beliau belajar tentang haid, baru beliau berani untuk memberikan fatwa. Jadi kalau teman-teman baru belajar ini baru berapa menit, 14 menit, terus tiba-tiba bilang, aduh saya gak ngerti, tutup kitab. Hah? Nggak kira kalian bisa jadi orang itu. Jadi gini. Gambaran yang pertama sudah jelas tadi. Gambaran yang kedua, tolak ukurnya adalah 24 jam. Nah, 24 jam ini harus berada pada durasi 15 hari, 15 malam. Maksudnya, selama 1 hari, mungkin dia seringkali mengalami keluar darah bersih. Hitung itu. Keluar darahnya berapa jam? Jam 1 sampai jam 2 keluar darah, berarti total 2 jam. Terus bersih dari jam 2 sampai jam 5. Maka yang bersih ini gak usah dihitung. Hitung lagi, dari jam 5 sampai jam setengah 6 keluar darah, berarti keluar darah setengah jam. Hitung dari total tadi itu. 2 jam tambah setengah jam. Ternyata hari pertama ini keluar darah 2,5 jam. Habis itu bersih. Lihat nanti hari kedua. Hari kedua keluar darah total, andai kata di total semuanya 1 jam. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat 6 jam.
Sampai nanti dilihat kapan? Dilihat sampai hari ke-15. Kalau ternyata di hari ke-15 sudah mencapai 24 jam, maka dia dianggap sebagai darah haid. Kalau ternyata belum mencapai target, yaitu 24 jam, maka dia dianggap sebagai darah istihadah. Fahimtum? Lalu bagaimana? Ma alladhi yatarattab? Ini dia. Ini. Jadi, ketika teman-teman nanti keluar darah hari pertama, udah, gak usah kalian sholat, gak usah kalian puasa. Kalau ternyata nanti di hari ke-15 sudah mencapai target yaitu 24 jam, berarti seluruh darah yang muncul dari hari pertama sampai hari ke-15 itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau tidak mencapai target, maka teman-teman punya kewajiban. Apa kewajiban? Mengqadha semua sholat yang teman-teman rasakan, ya, yang teman-teman tinggalkan dari hari pertama sampai hari ke-15. Kenapa? Karena tidak mencapai target. Dan konsekuensi dari tidak mencapai target adalah semua darah-darah yang menimpa teman-teman sekalian itu semua dihitung sebagai darah istihadah. Dan orang yang mengalami istihadah itu sama seperti orang yang tidak mengalami haid. Dah, gitu aja singkatnya. Ini by the way masih intermezzo ini. Fayu'addu kulluhu haidan kama sayatil hadithu anhu insyaallah ta'ala. Maka seluruh hitungan tadi itu dihitung sebagai haid sebagaimana yang akan kita bahas nanti insyaallah ta'ala. Itu adalah durasi minimal haid. Al-muddatul quswa. Sekarang al-muddah quswa. Apa yang maksud sebagai muddah quswa? Saya haus. Alhamdulillah. Wahia aktsarul haidhi. Yang dimaksud dengan al-muddatul quswa adalah durasi maksimal haid. Fa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Durasi maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam. Kemudian yang ketiga, al-muddatul ghalibah, yaitu durasi yang paling sering terjadi, durasi terlumrah haid. Wahia ghalibu muddatil haidhi 'inda nisa'i. Yang dimaksud dengan al-muddah al-ghalibah adalah lumrahnya durasi haid perempuan, ya. 6 ayyamin atau 7 ayyam, 6 hari atau 7 hari. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan itu sebenarnya bukan al-muddatul ghalibah, tetapi durasi minimal dan durasi maksimal, ya. Dan gimana teman-teman? Kalau dulu saya itu sering banget ada di kelas, karena saya dulu ngaji bab HI juga ya. Dan saya nggak pernah sekolah di pesantren, jadi sekolah saya itu di man biasa, nyampur cowok cewek. Nah yang cewek-cewek itu biasanya dulu dalam rangka belajar saya dulu, saya sering nanya, kamu kalau haid gimana? Saya sampai catat dulu. Ya, saya sampai catat. Terus saya ngeliat teman-teman saya yang haid kesakitan perut. Ini apa namanya? Iya, ini aku lagi kesakitan gitu. Ini aku lagi kesakitan. Oh, lagi sakit. Kalau sakit apa yang kamu rasakan? Kamu berapa hari? Kamu begini. Ya, dan memang rata-rata yang saya lihat dulu di kelas saya itu adalah dalam durasi 1 mingguan. Mereka haid. Inilah yang hasil penelitian yang disesuaikan dengan kitab-kitab. Wa dalilu ala hadhihi taqadir huwa istiqra'ul Imam Syafi'i. Dalil dari durasi-durasi yang kita sebutkan tadi adalah hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan istiqra', ya? Istiqra' itu survei ya sebenarnya. Ai tatabbu'ul hawadithi wal wujud. Maksudnya adalah hasil kajian atau hasil survei ya dari banyaknya kejadian-kejadian dan keberadaan. Wa qad wajada waqa'i'a athbataha. Dan Imam Asy-Syafi'i telah menemukan kejadian-kejadian yang kemudian beliau tetapkan. Fa idza 'arafta ma taqaddam, dan apabila kamu telah mengetahui apa yang kita bahas tadi, fa idza ra'atil mar'atu daman aqalla min hadhihi al-muddah fa innahu yu'addu dama fasadin wa istihadah. Maka tatkala seorang perempuan melihat darah yang lebih sedikit dari durasi yang kita sebutkan tadi itu, yaitu 24 jam, maka ia dihitung sebagai darah fasad alias darah istihadah. Wa idza ra'atil mar'atu dama ba'da muddati aktsari al-haidhi ay
أكثر من 15 يوما بلياليها اعتبرت هذه المرأة مستحاضة اختلط طهرها بالحيض. Dan apabila seorang perempuan melihat darah lebih dari durasi paling maksimal haid, yaitu 15 hari, 15 malam, maka darah tadi itu dihitung sebagai darah istihadah, di mana sucinya itu bercampur dengan haid. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadah, maka ia akan dikembalikan kepada salah satu daripada gambaran-gambaran istihadah yang 7, ya, yang allati sayatil hadithu anha fi darsi as-sabi'i 'inda al-hadithi 'anil mustahadati fil haid, ya, yang akan datang pembahasannya nanti pada dars yang ke-7. Sekarang kan baru dars yang kedua, ya. Pada saat kita akan membahas tentang darah istihadah pada haid. Apa-apa yang saya bahas tadi itu hanyalah gambaran kecil. Belum rinci, by the way, ya. Yang saya bahas tadi itu di mana? Di sini tadi itu, ya. Di sini, lalu di sini, itu belum rinci. Perinciannya nanti di dars ke-7. Harap-harap bersabar. Jadi yang saya bahas tadi itu baru intermezzo, baru pembukaan saja, teman-teman. Pembahasan lanjutannya kapan? Nanti di dars ke-7. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.